Kalau Allah menerima amal soleh seorang hamba, apa tandanya? Dia dimudahkan oleh Allah beramal soleh lagi setelahnya. Maka apa isyarat amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah? Yaitu setelah Ramadan amal-amal soleh itu tidak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah dalam kenikmatan yang banyak. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, kita diizinkan berjumpa dengan Ramadan dan mengisinya dengan berbagai amal saleh, dengan siyam, dengan qiyam, dengan tilawah Al-Quran. Setelah Ramadan berakhir, maka Allah pertemukan kita dengan kebaikan berikutnya di bulan Syawal. Kita diizinkan untuk pulang ke kampung halaman, bersilaturahim, saling memaafkan. Maka Syawal pun berlalu, Allah kembali pertemukan kita dengan kebaikan berikutnya, yaitu duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan bersambungnya kebaikan demi kebaikan ini menjadi isyarat bahwa amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, idza qabilallahu min 'abdihi 'amalan salihan waffaqahu Allahu li 'amalin salihin ba'dah. Kalau Allah menerima amal saleh seorang hamba, maka tandanya adalah dia dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh lagi setelahnya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau, dan kita termasuk orang yang berbahagia di hari kiamat kelak dengan meraih syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah al-istiqamatu ala ta'atillah ba'da Ramadan. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah setelah Ramadan. Sebuah tema yang penting karena menyangkut masalah istiqamah. Apa definisi istiqamah? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama besar dalam mazhab Hambali, istiqamah itu adalah suluku tariqim mustaqim wa huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'wijin ila yumnatin wala yusratin, yaitu menempuh jalan agama yang lurus tanpa bengkok baik ke kiri maupun ke kanan. Lebih lanjut kata beliau, wa dzalika bimtitsalil awamir wajtinabun nawahi, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bahasa yang lebih sederhana, istiqamah itu adalah terus-menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat 112 surat Hud yang saya baca di muqaddimah tadi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, beristiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu,
bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Jangan pernah melampaui batas. Apa kata Ibnu Abbas terkait ayat ini? Kata beliau, ma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'an ayatun kanat asyadda wala asyaqqa min hadhil ayah. Tidak pernah turun satu ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih berat dan lebih payah bagi Nabi selain ayat ini. Kata Al-Hasan, lamma nazalat hadhil ayah syammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ibadah falam yura minhu dhahikan. Ketika ayat ini turun kepada Nabi, maka Nabi terus-menerus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sampai Nabi itu tidak pernah terlihat tertawa. Orang kalau serius, sungguh-sungguh, bahkan nggak pernah tertawa, itu isyarat perintahnya ringan apa berat, Pak? Ya, berat. Nah, itulah perintah istiqomah, perintah yang berat. Kemudian kata Al-Hasan, falamma asra'a ilaihi syaibu qala li ashabihi syayyabatni suratu Hud wa akhwatuha. Begitu tiba-tiba Nabi beruban, maka Nabi bersabda kepada para sahabat, aku dibuat beruban oleh surat Hud dan kawan-kawannya. Dalam riwayat lain dijelaskan, apa kawan-kawan surat Hud itu? Makasih, Pak. Yaitu surat Qaf, surat Al-Waqi'ah, dan surat An-Nazi'at. 3 surat terakhir ini banyak berbicara tentang hari kiamat. Ya, dan hari kiamat itu fenomena yang berat. Allah katakan sebagai yaumang tsaqila, hari yang berat. Adapun surat Hud, apa yang membuat Nabi sampai beruban? Rupanya ayat 112 tadi, yaitu perintah untuk istiqomah. Maka kalau Bapak Ibu hari ini beruban, ya, bahkan ubannya banyak, ya, tidak cuma rambutnya yang beruban, ya, alisnya pun ikut beruban, kumisnya beruban, jenggotnya beruban. Maka mudah-mudahan itu isyarat Bapak Ibu semuanya selalu memikirkan akhirat dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan tentang istiqomah ini sekali lagi penting. Apa sebabnya? Pertama, al-istiqamatu min alamati qabulil a'mal. Istiqomah itu salah satu tanda amal kita diterima oleh Allah. Seperti yang saya ungkapkan di muqaddimah tadi, para ulama mengatakan, idza qabilallahu min abdihi amalan salihan waffaqahu Allahu li amalin salihin ba'dah. Kalau Allah menerima amal soleh seorang hamba, apa tandanya? Dia dimudahkan oleh Allah beramal soleh lagi setelahnya. Maka apa isyarat amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah? Yaitu setelah Ramadan amal-amal soleh itu tidak terputus. Dan masalah diterimanya amal ini persoalan yang sangat penting, yang ulama-ulama dulu berdoa kepada Allah agar amal mereka diterima oleh Allah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Apa kelanjutannya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail, maka kemudian keduanya berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal kami. Ketika Syekh bin Baz menjelaskan ayat ini, maka beliau menangis. Hadza amalun makhsus min syakhsin makhsus fi makanin makhsus. Ini amal khusus, enggak sembarang orang bisa bangun Ka'bah. Ini dilakukan oleh manusia yang khusus, seorang nabi, rasul, ulul azmi, kemudian Khalilullah, kekasih Allah, tapi masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting setiap kita hari ini memikirkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tandanya amal itu tidak terputus. Jadi istiqomah itu isyarat amal kita diterima oleh Allah. Kedua, mengapa pembahasan ini penting? Li'annal istiqamah min asbabi husnil khatimah. Istiqomah itu sebab kita bisa meraih husnul khatimah. Para ulama membuat kaidah yang banyak berlaku di tengah kehidupan manusia. Apa bunyi kaidah itu? Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidupnya membiasakan sesuatu, maka Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaannya. Yang ahli solat, maka insya Allah diwafatkan oleh Allah saat solat. Kita menyaksikan video yang sempat viral, orang sedang sholat, dia jadi imam, saat sujud bahkan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli baca Quran, maka insya Allah diwafatkan oleh Allah saat membaca Al-Quran. Begitu kaidah yang banyak berlaku di tengah kehidupan manusia. Maka menarik, ada ulama besar ahli hadis di abad ketiga Hijriyah, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau gurunya para ulama. Ketika beliau mengalami ihtidar, sebuah kondisi yang dekat dengan kematian, maka murid-muridnya datang menjenguknya. Murid-muridnya merasa segan untuk mentalqin beliau dengan la ilaha illallah. Apa sebabnya? Karena yang mau wafat ini bukan sembarang orang, dia ulama besar. Masa sekedar membaca la ilaha illallah diajari? Murid-muridnya segan. Tapi karena ini sunnah Nabi yang harus ditunaikan, akhirnya murid-muridnya berinisiatif. Begini saja, guru kita semasa hidup sangat mencintai hadis-hadis Nabi, mendakwahkan hadis-hadis Nabi. Ayo kita baca hadis tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Maka dibaca hadis lengkap berikut sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Belum selesai sanad dibaca, maka beliau langsung merespon. Begitu manusia itu sesuai frekuensinya. Yang frekuensinya Quran, dengar ayat langsung nyambung. Yang frekuensinya hadis, baru dengar sanadnya langsung nyambung. Seperti sebagian orang di sini nggak ada insyaallah yang ahli musik, baru dengar muqaddimahnya langsung nyambung, mutqin hafalannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Abu Zur'ah langsung merespon. Beliau minta dibantu duduk, maka beliau didudukkan. Beliau lanjutkan sanad hadis yang belum selesai tadi.
An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, begitu sampai pada kalimah la ilaha illallah, beliau pun diwafatkan oleh Allah. Apa kelanjutan hadis tadi? Dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi indah sekali. Di akhir hayatnya tidak hanya membaca kalimah la ilaha illallah, tapi berinteraksi dengan hadis Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Karena semasa hidupnya gemar mendakwahkan hadis. Ya. Maka istiqomah ini mengantarkan kita meraih husnul khatimah. Ketiga, mengapa pembahasan ini penting? Karena kita belum lama ditinggal bulan Ramadan, baru sebulan lebih sedikit, ya. Kehilangan keistiqomahan setelah Ramadan di mata ulama-ulama kita itu sangat tercela. Bishr al-Hafi ketika ditanya tentang kaum yang kalau Ramadan semangat, tapi setelah Ramadan berhenti total. Inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan falamman salakha tarakuha. Wahai Bishr al-Hafi, ada kaum kalau Ramadan semangat beribadah kepada Allah, dia makmurkan masjid, dia sholat berjamaah, dia khatamkan Quran, dia duduk di majelis ilmu, dia zikrullah, dia infak sedekah. Tapi begitu Ramadan berakhir, maka amalnya pun ikut berakhir. Ada Pak orang seperti itu? Ya. Maka apa jawaban Bishr al-Hafi? Bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Jadi hilang keistiqomahan itu tercela di mata para ulama. Imam Hasan al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in, bahkan penduduk Basrah menyebutnya Sayyidut Tabi'in, pemimpin dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, laisa li amalil mu'min ajal illal maut. Tidak ada bagi amal-amal seorang mukmin ajal kecuali hanya satu, yaitu al-maut, kematian. Lalu beliau membaca ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi al-yaqin. Ya, dalam tafsirnya dijelaskan yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi ajal dari amal kita itu hanya satu, yaitu apa Pak? Al-maut, kematian. Bukan malam takbiran. Karena ada sebagian orang begitu malam takbiran rasanya amalnya sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah selesai. Bahkan itu terlihat di hari pertama setelah Ramadan. Begitu subuh tanggal 1 Syawal, yang sholat di masjid banyak apa sedikit Pak? Banyak apa sedikit? Ya, tinggal sedikit. Tapi begitu sholat Id, sedikit atau banyak? Banyak. Ya, ini kesalahan pertama pasca Ramadan. Ramadan baru berlalu, ya, belum 24 jam, ya, sudah luntur tarbiyah yang dia peroleh di bulan Ramadan.
Maka ini tercela di mata para ulama-ulama kita terdahulu. Yang keempat, mengapa tema ini penting? Li'annal istiqamah min asbabis sa'adah fid dunya wal akhirah. Istiqamah itu sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kunci suksesnya hidup kita hari ini itu istiqamah. Orang istiqamah dalam urusan dunia, maka Allah beri kesuksesan. Bapak buka toko atau warung, kok istiqamah? Jelas setiap hari buka jam sekian, tutup jam sekian, maka insya Allah sukses. Tapi ada orang buka warung, rumusnya pakai rumus hati. Kalau lagi mood buka, lagi nggak mood nggak buka, ya. Nanti anak sunat tutup 3 hari, tetangga kawin tutup seminggu. Itu kira-kira pelanggannya setia apa kabur, Pak? Ya. Jadi dalam urusan dunia saja, kalau nggak istiqomah nggak sukses, apalagi urusan akhirat. Maka karena istiqomah ini kunci sukses dunia akhirat, ketika Nabi didatangi orang yang meminta nasihat, ya Rasulullah, ya Rasul, beri aku nasihat yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Maka Rasulullah menasihati satu hal, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah, ya. Dan yang kelima, mengapa tema istiqomah ini penting? Karena istiqomah min asbabi dukhulil jannah, sebab kita meraih surga. Allah menjelaskan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 yang sering sekali kita dengar. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, lalu dia istiqomah di atas keimanannya, maka apa janji Allah? Para malaikat turun kepadanya, ya, dalam tafsirnya dijelaskan, yaitu pada 3 tempat. Pertama, saat didatangi kematian. Kedua, saat di alam barzakh, di kubur. Dan yang ketiga, saat yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Malaikat turun menenangkan hati orang tersebut. Allah takhafu, kamu tidak perlu takut. Maksudnya takut menyongsong kehidupan setelah kematian. Allah menjamin keselamatan atasmu. Wala tahzanu, tidak perlu bersedih. Maksudnya bersedih memikirkan kehidupan dunia yang dia tinggalkan. Sedih mikir keluarga, anak, nggak perlu bersedih. Allah menjamin kecukupan untuk mereka semua. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita setelah Ramadan? Pertama, yaitu dengan al-isti'anah billahi azza wa jal. Kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala bentuk keberhasilan dalam hidup kita itu semata-mata pertolongan Allah. Kalau kita sukses, baik urusan dunia maupun akhirat, sukses dalam membangun rumah tangga, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh, solehah, sukses membangun bisnis, perusahaannya berkembang pesat, cabangnya di mana-mana, di dalam negeri dan di luar negeri, sukses membangun pendidikan, termasuk kesuksesan yang sifatnya ukhrawi. Kita bisa sholat berjamaah di masjid 5 waktu,
bisa tilawah Al-Quran setiap hari, one day one juz, bisa qiyamul lail, bisa puasa sunnah, termasuk bisa duduk di majelis ilmu seperti sekarang, maka tanamkan dalam hati kita semua itu semata-mata karena pertolongan Allah. Jangan pernah terbersit di hati kita, ini karena kehebatan saya, ini karena kecerdasan saya, ya. Ketika seseorang menyandarkan hidupnya kepada Allah, bahwa semua keberhasilan yang dia peroleh karena pertolongan Allah, itulah awal keistiqomahan. Orang yang berprinsip seperti itu, Allah akan terus membersamainya, Allah akan terus membimbingnya, Allah akan menolongnya. Tapi begitu terbersit di hati kita, ini kehebatan saya, ini karena saya, ini ya saya, maka saat itu Allah akan meninggalkan kita. Allah tidak lagi membimbing kita, Allah tidak lagi menolong kehidupan kita. Bahkan tidak jarang orang yang seperti itu akhirnya dihancurkan oleh Allah. Kita masih ingat Qarun. Qarun itu kerabatnya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dalam surat Al-Qasas, Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Dalam tafsirnya dijelaskan ibnu ammihi, anak paman Nabi Musa. Berarti apa, Pak? Masih sepupu. Dia sebelumnya miskin, nggak punya apa-apa, minta didoakan Nabi Musa supaya Allah beri kekayaan. Maka kata Allah, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami berikan kepada Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya, baru kuncinya, Pak, itu terasa berat, terasa payah dipikul oleh orang-orang yang kuat. Itu baru apanya? Kuncinya. Bagaimana dengan hartanya? Maka Qarun kemudian sandarkan semua kesuksesannya itu pada ilmunya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku memperoleh semua hartaku ini itu karena iniku, ya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun beserta rumahnya, beserta kekayaannya ke dalam perut bumi. Ya, khasaf dalam bahasa modernnya likuifaksi. Bapak pernah lihat ya, tahun 2018 lalu terjadi bencana dahsyat, gempa disusul tsunami, disusul likuifaksi. Itulah khasaf yang dulu menimpa Qarun. Maka Qarun binasa beserta seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Makanya kalau kita hari ini gali tanah, nemu sebongkah emas, orang bilang harta apa, Pak? Karun. Itu dari kata Qarun, ya. Nah, fenomena ditinggalkan Allah dalam kehidupan kita, ini fenomena yang menakutkan. Maka Nabi berlindung kepada Allah, jangan sampai kehidupan beliau ditinggal oleh Allah meskipun hanya sekejap mata. Di antara doa yang Nabi ajarkan ya kepada Fatimah putri beliau, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam An-Nasai, Nabi mengajari doa begini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith Allahumma aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusan kehidupanku, jangan engkau tinggalkan aku, jangan engkau serahkan aku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata, ya.
Maka Nabi selalu menanamkan kepada para sahabat kebutuhan manusia terhadap Allah. Kita itu butuh Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Maka Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi ajarkan Abu Bakar untuk berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa anta taghfirudz dzunuba jami'a faghfirli. Ya Allah, aku banyak mendolimi diriku dan Engkau zat yang memaafkan seluruh dosa, maka ampunilah aku. Nabi ajari Mu'adz bin Jabal. Setelah Nabi mengatakan, inni la uhibbuk wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. 3 kali Nabi mengatakan itu. Setelah itu Nabi ajari Mu'adz sebuah doa, la tada'anna inda duburi kulli salatika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Jadi untuk bisa istiqamah, kita selalu butuh pertolongan Allah. Makanya kalau kita merenung, sesungguhnya doa yang paling sering kita panjatkan kepada Allah itu doa agar bisa istiqamah. Bukan doa minta duit, minta harta, minta jodoh, minta keturunan. Meskipun semua itu penting, tapi yang paling sering kita panjatkan minta istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, bagaimana kita meraih keistiqamahan setelah Ramadan? Yaitu dengan al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Segala bentuk ketaatan kepada Allah itu bisa diraih dengan mujahadah, sekalipun yang sifatnya berat. Qiyamul lail itu ringan apa berat, Pak? Ya, orang bangun malam mudah, nggak susah. Ya, kalau nggak percaya, pasar terdekat dari sini pasar apa, Pak? Wisma Asri. Ya, itu aktivitas pasar Wisma Asri mulai jam 8 pagi atau jam 3 subuh sudah ramai. Jam 3 orang sudah ramai di pasar. Jadi nggak susah bangun malam itu ternyata. Kalau ada pertandingan semifinal Indonesia melawan ya, Uzbekistan, ya, atau Irak, sekalipun digelar tengah malam, sekalipun 2 kali 45 menit selesai, hasil masih seri, dilanjut perpanjangan waktu, ya, itu kira-kira yang nonton sedikit atau banyak, Pak? Banyak, ya. Jadi orang bangun malam mudah, tapi yang bangun dalam rangka qiyamul lail, beribadah kepada Allah, itu berat. Tapi itu bisa diraih dengan mujahadah, dan itu yang dicintai oleh Allah. Maka dalam hadis disebutkan, ajiba rabbuna min rajulin sarin an wita'ihi wa lihafihi min baini hibbihi wa ahlihi. Allah merasa kagum terhadap hambanya yang sanggup bangun malam. Dia tinggalkan semua kenikmatannya, selimutnya yang hangat, kasurnya yang empuk, ya, apalagi pengantin baru. Orang-orang tercintanya dia tinggalkan, istrinya ditinggal, anak-anaknya ditinggal. Maka Allah berkata kepada para malaikat, ungzuru ila abdi hadza, wahai para malaikatku, lihat hambaku yang ini. Itu jamaah Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek itu. Lihat mereka, sara'an lihafihi wa wita'ihi min baini hibbihi wa ahlihi yabtaghi mimma indi. Mereka rela meninggalkan selimutnya, kasurnya, orang-orang tercintanya,
demi mencari kenikmatan di sisiku. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan suami istri yang dirahmati oleh Allah itu yang seperti apa, Pak? Yang keduanya mujahadah dalam rangka beribadah kepada Allah. Kata Nabi, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang suami, qama minal laili fasalla, dia bangun malam lalu salat, thumma ayqadha ahlahu, lalu dia bangunkan istrinya, fa in abat nadhaha fi wajhihal ma, kalau istrinya enggan untuk bangun, maka suami tidak menyerah. Suami mujahadah. Apa yang dia lakukan? Dia percikkan air ke wajah istrinya. Enggak usah banyak-banyak, Pak. Cukup 1 ember saja. Sebaliknya kata Nabi, wa rahimallahu mra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri, qamat minal laili fasallat, dia bangun malam lalu salat, summa aiqadzat ahlaha, lalu dia bangunkan suaminya, fa in aba, kalau suaminya enggan untuk bangun, nadhahat fi wajhil ma, maka istri tidak menyerah, istri percikkan air ke wajah suaminya. Maka hidup di dunia itu dalam rangka mujahadah beribadah kepada Allah. Begitu kehidupan seorang mukmin. Kapan seorang mukmin itu istirahat, santai-santai? Imam Ahmad ditanya, mata yajidul mu'min tu'mar rahah, kapankah seorang mukmin itu merasakan lezatnya istirahat? Maka kata beliau, idza wada'a qadamahu fil jannah, kalau dia sudah menapakkan kakinya di surga. Ya. Ini kedua. Ketiga, bagaimana kita meraih keistiqomahan setelah Ramadan, yaitu dengan ar-rifqatut thayyibah, bersama kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang saleh. Kalau kita merenung mengapa di bulan Ramadan mudah beribadah, salat ke masjid mudah, puasa mudah, khataman Quran mudah. Apa sebabnya, Pak? Karena kawannya banyak. Kiri kanan semuanya puasa, kiri kanan baca Quran, kiri kanan tarawih, ya, maka mudah kita beribadah kepada Allah. Tapi mengapa begitu Syawal semua itu terasa berat? Karena kawannya banyak apa sedikit, Pak? Sedikit. Lagi puasa Syawal diundang walimahan, lagi puasa Syawal diundang halal bihalal. Maka lebih berat mana puasa Syawal dengan Ramadan, Pak? Syawal, padahal durasinya sama, dari subuh sampai maghrib. Harinya lebih sedikit, cuma 6 hari, tapi kok rasanya berat sekali karena kawannya sedikit. Maka kalau kita ingin istiqomah setelah Ramadan, berkumpullah bersama kawan-kawan yang saleh. Ada sebuah renungan dari ulama kita Imam Ahmad ibnu Hanbal. Apa rahasia beliau bisa istiqomah mempertahankan kebenaran sekalipun pahit, berhadapan dengan penguasa yang zalim, yang berpaham Mu'tazilah? Kalau ada ulama berseberangan ditangkap, ya, penguasa hari itu berpaham Mu'tazilah, Quran itu makhluk, ulama yang menentang dijebloskan ke dalam penjara, termasuk Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sebagian ulama berpura-pura saking beratnya siksaan hari itu, tapi Imam Ahmad tidak mau pura-pura. Beliau memilih tegar di atas kebenaran, sekalipun dicambuk setiap hari, kulit beliau mengelupas. Apa rahasia keistiqomahan beliau? Beliau punya sahabat yang saleh, namanya Muhammad bin Nuh. Ini pemuda aktivis yang menolak paham sesat. Maka dia ditangkap bersamaan Imam Ahmad. Apa bedanya?
Imam Ahmad selamat sampai di penjara, masih hidup. Pemuda ini meninggal di tengah perjalanan. Maka Imam Ahmad sendiri yang mengurus jenazahnya. Sesaat sebelum wafat, pemuda ini berpesan, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, innaka lasta mithli, engkau itu berbeda dengan saya. Innaka rajulun yuqtada bika, engkau itu orang yang diikuti banyak manusia. Fattaqillah wasbut, maka bertakwalah kepada Allah, tegarlah di atas kebenaran. Karena di belakang ulama ada umat. Kalau ulamanya nyerah, mengakui paham sesat tadi, maka betapa banyak umat di belakangnya ikut tersesat. Ini rahasia keistiqomahan seorang Imam Ahmad. Kalau sekali berimam Ahmad masih butuh kawan yang soleh. Apalagi kita yang hari ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, maka pastikan kita selalu bersama kawan-kawan yang soleh. Terakhir, bagaimana kita meraih keistiqomahan setelah Ramadan? Yaitu dengan at-tadabbur fi qisasil umam as-sabiqah, merenungkan kisah-kisah umat terdahulu. Quran itu sepertiganya isinya kisah-kisah. Maka dari kisah-kisah Al-Quran ada kesimpulan, orang yang istiqomah itu dipuji oleh Allah, dijadikan sebagai contoh kebaikan. Seperti kisah para nabi yang istiqomah memperjuangkan agama Allah, kisah orang-orang saleh, ada kisah Ali Imran, keluarga Imran, ada kisah Luqman ya, yang dijuluki Al-Hakim. Kemudian dari kalangan wanita ada kisahnya Maryam, ada kisahnya Asiyah, istrinya Fir'aun, yang istiqomah mempertahankan imannya kepada Allah hingga akhir hayatnya, dipuji oleh Allah, dijadikan teladan kebaikan. Tapi sebaliknya dalam Al-Quran ada kisah-kisah ketidakistiqomahan dan dijadikan contoh keburukan, seperti kisahnya Bal'am bin Ba'ura, alimu Bani Israel, ulamanya Bani Israel, yang menguasai Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung. Allah kisahkan di surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Kata Allah, "Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Nanti baca terjemahannya ya. Ketika Bal'am kehilangan keistiqomahannya, dia tinggalkan ayat-ayat Allah, dia tinggalkan keimanannya, dia lebih cenderung kepada dunia, maka Allah membuat perumpamaan yang sangat buruk. Perumpamaannya seperti apa? Kata Allah, seekor anjing, kalau kamu mengusirnya dia akan menjulurkan lidah, kalau kamu meninggalkannya pun dia akan tetap menjulurkan lidah. Jadi betapa hilang keistiqomahan itu sesuatu yang buruk yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita untuk bisa istiqamah di jalannya hingga akhir hayat kita, sehingga kita kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.